Selamat siang, kembali lagi bersama saya Yolenta Abuktaek. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi, NIM 18030300113, kelas C, semester 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, saya akan jelaskan tentang fenomena peluang dan potensi korupsi dana COVID di NTT. BLT dana desa dan peluang korupsi. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi mulai April sudah mulai mencairkan dana bantuan langsung tunai atau BLT dana desa ini di seluruh wilayah di Indonesia. Metode pencairannya akan dilakukan bertahap dimulai dari bulan April ini hingga Juni 2020. Pada setiap bulannya setiap kepala keluarga miskin akan mendapatkan jatah masing-masing sebesar 600. Jika di total nantinya masing-masing akan menerima 1,8 juta. Awalnya pendistribusian ini dengan skenario awal yakni melalui cara non-tunai. Namun demikian, karena kondisi yang berbeda di setiap daerah, pendistribusian ada yang menggunakan cara secara langsung, bahkan melalui pintu ke pintu, untuk mengurangi kerumunan massa. Ini dilakukan sebagai salah satu cara menghindari kerumunan warga, serta mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebab COVID-19. Ini artinya, BLT dana desa dapat diberikan kepada penerima secara non-tunai atau transfer per bank. Jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan cara itu, bantuan juga boleh diberikan secara tunai. Hal yang paling utama, dana bantuan itu sampai ke penerima BLT dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Seperti diketahui, Kemendesa atau PDTT menyiapkan anggaran sebesar 22 triliun dari dana desa 2020 untuk memberikan BLT kepada 12 juta keluarga miskin di berbagai daerah. Para penerima ini merupakan keluarga miskin yang selama ini diperuntukkan bagi mereka yang belum mendapat bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lainnya. BLT dana desa diberikan kepada warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan kartu prakerja. Dana desa diperbantukan untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah karena pandemi COVID-19 ini. Menurut data dari Kemendes, dana desa yang dialihkan untuk BLT tersebut sekitar 31% dari total 72 triliun atau sebesar 22,4 triliun. Program itu akan disalurkan bagi 12,3 juta kepala keluarga atau KK terdampak COVID-19 dan diserahkan oleh kepala desa serta perangkat desa. Alokasi pemberian BLT dibagi dalam 3 tingkatan dengan merujuk pada besaran dana desa. Pertama, desa yang memiliki anggaran kurang 800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25%. Kedua, desa yang memiliki anggaran 800 juta hingga 1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30%. Dan ketiga, adalah desa dengan anggaran di atas 1,2 miliar BLT yang dialokasikan 35%. Untuk itu perlu ada revisi Abdes dengan merujukan pada Permendek nomor 69 tahun 2018. Dana desa akan fokus ke 3 hal, yaitu penanganan COVID-19, program padat karya tunai desa, dan BLT. BLT dana desa tersalurkan sesuai peruntukannya adalah menjadi harapan besar. Namun demikian, kita ingat bahwa dana sebesar itu memiliki celah kerawan
dalam penggunaannya. Kita masih ingat beberapa peristiwa di negeri ini banyak bantuan sosial disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab, dan rata-rata dilakukan oleh oknum pejabat atau mantan pejabat. Sebagai contoh data yang diperoleh dari KPK beberapa waktu lalu, kasus penyelewengan dana bansos yang melibatkan pejabat seperti mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dihukum 6 tahun penjara dan denda 200 juta secara sah dan meyakinkan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dana hibah dan bansos. Kemudian mantan Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Qadir divonis 1 tahun 4 bulan pidana terkait korupsi dana bansos juga. Mantan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Serang bagian Barat Maluku divonis 3 tahun penjara karena korupsi dana bansos. Juga ada mantan Ketua DPRD Bengkalis Riau, Heru Hayudi divonis 18 tahun karena korupsi dana bansos. Contoh-contoh tersebut tentu menjadi cermin bahwa BLT dana desa juga memiliki peluang yang sama untuk disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dari hal itulah kita pantas berkaca dan mengawal bahwa dana sebesar itu harus sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk mereka masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Dan hal itu harus sesuai dengan data penerima yang sah dan layak. Paling tidak dengan menyesuaikan skala prioritas penerima BLT melalui dana desa. Jangan sampai nanti menjadi salah sasaran, datanya berbeda dengan data sebenarnya, atau malah memberikan dana bagi mereka yang tidak berhak. Jangan pula sampai terulang kembali diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mesti menjadi catatan untuk meminimalisir terjadi penyelewengan dana desa untuk masyarakat terdampak COVID-19. Pertama adalah faktor komunikasi antara stakeholders atau pemangku kepentingan, mulai dari kepala desa, perangkat desa, camat, dan sebagainya yang terkait dengan distribusi BLT. Kedua, peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai lembaga kontrol tingkat desa sangat diharapkan. Banyak desa yang BPD-nya sering memiliki konflik interest dengan perangkat desa setempat sehingga fungsi kontrol menjadi tidak maksimal. Ketiga adalah perlu keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaannya. Secara umum, modus korupsi yang muncul dalam penyaluran dana bansos biasanya mengurangi jatah penerima atau bahkan ada yang tidak menerima bansos sama sekali. Pelaku membuat daftar penerima bantuan fiktif, jadi sebenarnya penerima bantuan ini tidak ada, tapi dana tetap dikeluarkan. Berikut ketahanan desa dalam masa pandemi COVID-19, mengatasi masalah dan mencari peluang. Pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga desa. Desa sendiri merupakan garda terdepan bagi penyaluran bantuan dari pemerintah bagi warga selama pandemi ini, sehingga pengalaman dari pedesaan dapat dijadikan pembelajaran bagi semua. Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menyampaikan data dan perkembangan mengenai dampak COVID-19 terhadap sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa. Di bawah rangkaian regulasi dan dasar hukum bantuan langsung tunai atau BLT dana desa, terdapat 3 prioritas pengguna dana desa di tahun 2020, yakni padat karya tunai desa, pencegahan dan penanganan COVID-19, dan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Selain itu juga digarisbawahi peran relawan desa lawan COVID-19 dalam penanganan pandemi COVID-19 di desa masing-masing. Sebesar 22,48 triliun juga dialokasikan untuk BLT dana desa
dalam penanganan COVID-19. Melanjutkan seputar intervensi penanganan COVID-19 tentang pendistribusian bantuan sosial terkait penanganan pandemi COVID-19. Terdapat beberapa program jaring pengaman sosial yang dirancang Kemenko PMK, mulai dari kartu prakerja, banpres sembako, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, program sembako, program keluarga harapan, dan bantuan listrik. Topik seputar BLT dana desa dan tata kelola anggaran desa saat di pasca pandemi. Presentasi sebaran dana desa dalam APBN perubahan adalah sebesar 71,19 triliun. Pentingnya transparansi dan partisipasi sebagai upaya akuntabilitas sosial. Terdapat juga beberapa kendala yang masih terjadi di lapangan, seperti kesalahan eksklusi dan inklusi, data yang tidak akurat, seperti lansia yang tinggal sendiri, penyandang disabilitas, dan perempuan atau laki-laki yang tidak mempunyai identitas kewarganegaraan. Selain itu juga, potensi penyimpanan anggaran COVID-19 juga sangat mungkin terjadi, sehingga sangat penting untuk diperhatikan semua yang terkait. Salah satu rekomendasi untuk mencegah potensi penyimpanan dan menjaga transparansi anggaran BLT dana desa adalah dengan memperkuat sistem informasi anggaran desa. Isu-isu terkait distribusi BLT dana desa dalam rangka penanggulangan COVID-19 di desa. Sebagai dampak dari penyaluran bantuan tersebut, terjadi kecemburuan sosial di tingkat masyarakat karena adanya kesenjangan antara manajemen data dengan persepsi masyarakat. Hal ini cukup menyulitkan aparatur desa yang hanya berperan membagikan bantuan tersebut. Forum Kepala Desa Nusantara pun sudah seringkali menyuruhkan otonomi penyaluran bantuan untuk memangkas birokrasi, memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran, mulai pemutakhiran dan verifikasi data secara langsung.